Jadi gini Pak Kojem, sekarang banyak pihak di mana-mana podcast itu bahas tentang KDM, Kang Oke. Deddy Mulyadi. Ini sesuatu yang menarik. Rasanya tidak lengkap kalau di Ngaji Roso bahas KDM, kita lewatkan perspektif dari Pak Ahmad Kojem yang biasanya dikupas secara komprehensif gitu. Nah, sepak terjang KDM ini banyak sekali perhatian dari masyarakat, Pak Gojim. Mereka merindukan pemimpin yang memang benar-benar membela kepentingan rakyat, tapi juga tidak sedikit pihak yang memberikan kritik dan lain sebagainya. Itu pro dan kontra kan udah biasa gitu ya. Nah, yang jadi persoalan tuh gini Pak Gojim, masyarakat tuh kan banyak yang seolah-olah dulu punya harapan besar terhadap Pak Jokowi. Model gayanya kan seperti itu, bahkan dibilang pencitraan, masuk ke gorong-gorong, terus nasibnya mobil SMK seperti apa, IKN dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Ada yang kemudian mengkhawatirkan jangan-jangan ini turunan dari Jokowi ke Kang Deddy gitu kan ibaratnya. Nah, bagaimana Pak Kojim melihat fenomena ini gitu? Silakan. Ya, terima kasih Mas Hendra. Jadi kan begini, jadi Kang Deddy atau KDM ini kan sebagai istilahnya tokoh publik, ya kan. Dan beliau tampil sebagai tokoh publik itu artinya bukan sekarang, tapi sejak menjadi bupati di Purwakarta. Jadi bukan Purwokerto ya ini, Purwakarta. Pada saat itu Kang Deddy sudah kalau saya ya mengamati sebagai orang yang memang senang untuk mengamati apapun ya kan, karena saya ini penulis, maka saya amati ada istilahnya pola-pola ya sebagai bupati itu untuk memperkenalkan apa sesungguhnya yang pernah terjadi pada masa lalu. Misalnya KDM ini membuat patung misalnya, ya kan. Pada waktu itu ada patung wayang istilahnya, ada patung yang lainnya ya. Namun demikian pada saat itu di Purwakarta banyak masyarakat yang belum siap ya, terutama istilahnya kalangan-kalangan yang sangat fanatik terhadap kehidupan agama ya. Sehingga patung-patung itu dirobohkan ya. Nah, keadaan masyarakat yang merobohkan patung-patung tanpa tahu apa itu maksud dari seseorang membuat patung ini perlu istilahnya diberikan ya pelajaran yang baik ya. Sebab begini, sebenarnya di dunia ini kita harus bisa membedakan antara patung dan arca. Ya. Jadi arca dan patung itu bentuknya sama, tapi fungsinya berbeda. Ya. Jadi kalau patung itu hanya seni. Ya. Jadi orang membuat patung itu hanya sebagai seni, sehingga bisa ditaruh di rumah, di depan rumah, di dalam dan sebagainya. Namanya seni, ya kan? Nah, termasuk yang di luar rumah ya di kota-kota itu seni saja. Sedangkan kalau arca itu adalah bentuk patung yang sengaja dibuat dalam kaitannya dengan ritual keagamaan. Nah, jadi seharusnya masyarakat pada waktu itu ya memang harus dididik bahwa ini patung itu seni. Seni itu lebih berkaitan dengan istilahnya budaya artefak, bukan budaya dalam kaitannya dengan keagamaan, tapi artefak saja ya. Jadi kan tokoh yang dipatungkan itu kan tokoh, misalnya patung Bima misalnya, ini kan tokoh. Jadi masyarakat harus bisa memahami mengapa Bima yang dipatungkan. Nah, diberitahu karena itu simbolik bagi kehidupan yang tegak lurus ya, orangnya itu selalu jujur ya, tidak nganan ngiri. Nah, semua patung sebagai seni ya kan, itu juga membawa misi
orang yang memerintah membuatnya. Boleh jadi ya ini KDM ingin hidup itu ya seperti tokoh Bima, seperti tokoh Gatot Kaca, jadi seperti itu. Jadi dalam aspek yang demikian ini sebenarnya tidak ada masalah, justru masyarakat itu harus dididik ya untuk memahami ya masalahnya kan gitu kan. Kita ini kalau membuat sesuatu, misalnya patung di kota atau apa, biasanya tidak disosialisasikan. Jadi ini tujuannya apa, terus maksudnya apa, itu tidak langsung dibangun. Ya akhirnya timbul satu persoalan. Ya, nah mengenai pencitraan ya kan, tidak ada tokoh publik yang tidak melakukan pencitraan. Nah ini yang harus dipahami. Yang tidak melakukan pencitraan. Semua tokoh publik melakukan pencitraan. Ya. Ini yang harus dipahami. Lah bahwa bentuk pencitraan itu berbeda-beda ya. Jadi itu kita tidak perlu persoalkan kalau bentuknya itu, ya kan. Tapi semuanya itu ada pencitraan karena masyarakat. Mengapa ada orang ya tokoh publik itu melakukan pencitraan ya? Supaya dikenal oleh masyarakat luas. Jadi seperti itu, ya kan. Nah, juga pencitraan harus kita bedakan dengan janji. Ya. Dengan janji yang disampaikan kepada khalayak umum ketika mau dipilih. Nah, jadi seperti itu, ya. Ya, janji itu apa sih? Janji itu ya seperti ya yang lalu-lalu ya. Saya akan buat ini itu janji. Iya. Tapi kalau orang terus ke kali misalnya ikut bersih-bersih atau dari gorong-gorong ikut itu sekedar pencitraan. Tidak ada problema, ya kan. Jadi disinilah fungsinya kita memberikan pendidikan kepada masyarakat, ya kan, bahwa masyarakat harus tahu bahwa tidak ada satu tokoh ya publik yang tidak melakukan pencitraan. Pencitraan itu bisa juga berupa misalnya agama. Bisa, ya kan? Wah, dia mendalilkan ini, bisa. Jadi tidak berarti pencitraan itu hanya bentuk keluar dari gorong-gorong atau bersih-bersih sungai, tidak. Ya. Apapun yang dilakukan supaya orang terpikat itu pencitraan. Nah, jadi itu. Jadi dalam hal ini ya bagi saya kalau urusan pencitraan jadi tidak ada masalah. Ya. Jadi baik-baik saja. Yang penting kan kalau kita melihat Kang Deddy ini sebenarnya apa sih yang sudah dijanjikan oleh Kang Deddy ketika kampanye? Ditepati apa enggak? Nah, ini yang akan dilaksanakan atau dilupakan. Jadi itu kalau kita melihat orang. Nah, bagaimana kalau misalnya kan berarti sudah menjadi gubernur itu kalau dari kapan, Januari ya? Dilantik Februari ya, dilantik itu ya Februari ya. Kan baru misalnya sekarang kan 3 bulan ya. Dilihat apakah ada ya dari janji-janjinya yang sudah mulai dirintis. Ini yang perlu dipahami masyarakat. Misalnya belum ada, ya kita juga tidak bisa langsung wah janji saja, tidak. Ya, kita perlu mengingatkan kok janji-janjinya belum ada yang satu pun belum ada yang jalankan di masyarakat, ya kan. Malah yang kalau lihat dari sudut Kang Deddy ini ada melakukan sesuatu yang tidak pernah ada itu di janjinya, seperti anak-anak nakal dikirim ke barak militer, ya kan. Apakah salah? Kita juga nggak bisa nilai salah dan benarnya juga tidak bisa, karena kan sesuatu perbuatan itu dibalik itu tidak ada tujuan. Seringkali tujuan itu tidak terbaca oleh orang lain. Nah, apa yang kita minta dari Kang Deddy bukan jangan dikirim gitu, tapi tujuan Anda harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya, supaya masyarakat tahu. Jadi tujuan dimasukkan di beliau gini. Nah, dengan tujuan yang sudah disampaikan itu nanti
kita lihat hasilnya. Ya kan, kalau ternyata baik, ya itu ya bisa dilanjutkan, ya kan. Tapi kalau ternyata setelah dididik berapa minggu, berapa bulan, misalnya di barak militer kok ya tidak mengubah ya perbuatannya, atau bahkan menjadi katakanlah lebih keras misalnya, ya kita baru harus direm. Jadi kita mulai belajar melihat sesuatu itu dari kerangka apa yang dimaksud pada suatu program atau proyek atau tindakan. Terus nanti dilihat hasilnya. Nah, itu. Jadi begitu. Oke, Pak Kojim, Ya. keren sekali perspektifnya. Tapi saya mewakili teman-teman di Ngaji Roso tuh, Pak Kojim. Sekarang kan kita apresiasi banget. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KDM ya. Jadi saat ini kan banyak elit-elit politik itu yang memilih narasi-narasi atau retorika-retorika global gitu. Sementara KDM justru kembali ke akar budaya kita, ke bahasa ibu, ke nilai gotong royong gitu kan. Nah sebenarnya yang ingin Kang Deddy pulihkan dari wajah bangsa ini tuh kira-kira apa, Pak Kojim? Oke. Sebagai kepala daerah, ya, saya istilahnya lebih bisa memberikan suatu nilai plus kalau setiap kepala daerah itu, artinya setiap kepala daerah itu bukan hanya Kang Deddy, memajukan budaya lokalnya. Oke. Ya, karena apa? Budaya lokal itu adalah bagian dari kondisi sosial. Ya, jadi menampilkan budaya lokal itu tidak menjadi masalah. Cuma dalam komunikasi, Kang Deddy harus selalu menggunakan bahasa Indonesia. Ya, budaya lokal. Tapi sarana komunikasinya harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, loh, untuk apa? Ya supaya suku bangsa atau etnis atau suku yang ada di Indonesia ini tahu maksudnya gubernur tersebut di dalam kembali ke budaya. Ya. Jadi harus seperti itu. Jadi tidak bisa kan jadi kalau saya amati kan banyak bicara bahasa Sunda. Ya. Loh, ketika beliau itu memerintah bahwa hanya dengan bahasa Sunda no problem. Ya, tapi ketika menyampaikan pesan pada kehidupan sosial harus ke bahasa Indonesia. Karena ini selain akan dipahami oleh sukunya sendiri, juga bisa dipahami oleh suku yang lain. Jadi di situ. Ya, kemarin misalnya saya memberikan pengajaran ya itu di Bogor ya. Ada petuah istilahnya dari leluhur Sunda ya. Dikatakan bahwa ya kehidupan ini akan rusak kalau orang-orang itu berbuat apa yang disebut catur buta. Jadi ini Sunda ini. Jadi catur buta. Catur itu 4, buta itu sesuatu yang mengerikan. Ya. Jadi buta itu bukan mata buta, ya kan? Tapi sesuatu yang mengerikan dan akhirnya bisa menghancurkan kehidupan sosial. Nah, catur buta disebutkan pertama itu adalah adanya yang namanya itu burangka. Ya. Burangka itu apa? Ya. Burangka itu adalah orang hidup tapi ditempatkan pada tanah-tanah yang tidak layak huni. Ya. Jadi kalau ada orang kan menggeser sana, tapi yang di sana itu malah tidak layak huni. Nah, itu burangka. Ya. Nah, juga saya sampaikan boleh jadi penulis leluhur Sunda itu melihat adanya desakan terhadap masyarakat Sunda dari daerah yang layak huni menjadi yang tidak layak huni. Ya. Nah, tanah yang tidak layak huni itu apa? Misalnya tanah longsor, tanah gampang sekali kena gempa, terus tanah yang penuh becek, penuh ini sehingga bisa menularkan penyakit dan sebagainya. Nah, saya tidak hanya melihat itu untuk ajaran Sunda, bahkan kita sekarang ini
melihat banyak orang yang menghuni rumah-rumah kecil di pinggir sungai, BCK-nya jadi satu, nah itu berarti berangka. Nah, jadi di situ. Artinya apa? Tidak layak dihuni. Ya, kalau dihuni ya bisa merusak kehidupan karena menimbulkan penyakit dan sebagainya. Ya. Yang kedua itu ada yang namanya itu marende, ya. Jadi marende itu adalah ya orang yang meskipun dia diberi tapi selalu dibalas dengan kejahatan. Nah, itu dianggap itu yang bisa merusak masyarakat. Jadi ada orang yang meskipun sudah dikasih sayangi, dicintai, tapi balasannya itu selalu buruk, ya. Jadi di situ. Nah, yang ketiga itu adanya mariris, ya. Nah, ini semua teman-teman Sunda yang sekarang, aku sekarang jadi nggak tahu katanya. Nah, itu saya ajarkan. Ini Sunda kuno, ya. Nah, mengapa saya bisa memahami? Karena saya sekali lagi saya penulis. Penulis itu meskipun saya etnisnya bukan etnis Sunda, tapi harus juga mengerti etnis yang lain supaya kita melakukan sesuatu itu tidak menyinggung etnis yang lain, gitu kan. Nah, di situ ada hal itu tadi yang sangat bagus itu untuk disampaikan, ya. Jadi manusia itu jangan melakukan burangka, artinya menyudutkan orang lain ke tempat-tempat yang malah tidak layak huni, ya. Bangsa kita itu harus menempatkan di tempat yang sangat layak huni. Nah, jadi di situ, ya. Ya, kasihan kan ada di tempat di pinggir kali atau di tebing dan sebagainya yang sekarang kita lihat sekarang ini, ya. Atau pembangunan kota-kota itu menjadi burangka. Misalnya apa? Setelah dibangun developer rumah-rumah baru, sering bagian kawasan lamanya itu kebanjiran, nggak selesai, nggak asat-asat, ya, nggak kering-kering. Jadi seperti itu, ya. Nah, kalau marende itu tadi. Jadi jangan, ya kan, kita menjadi manusia yang memberi orang tapi orang itu tidak tahu balas budi. Ya. Nah, yang ketiga mariris, ya kan. Mariris itu adalah dikatakan di situ, ya, kalau dia mengatakan dingin, nyatanya panas, ya. Jadi kalau menyatakan dingin, nyatanya panas, ya. Sehingga dengan mariris itu orang dibilangi aku tak beri kebaikan ini, tapi nyatanya malah merusak, ya. Jadi yang diberikan itu malah merusak. Nah, makanya saya terjemahkan, ya ini kalau bahasa sekarang itu munafik. Iya. Maka orang munafik itu, ya, sulit ditebak jadinya, kelihatan seperti baik tapi nyatanya itu jadi buruk. Nah, tapi orang munafik tidak kebalikannya kan. Kelihatannya buruk tapi baik, itu bukan munafik. Ya, ini yang harus dipahami. Iya, makanya saya katakan di situ mengapa dalam leluhur Sunda itu menyebut, ya, katanya dingin, nyatanya panas, ya kan. Jadi katanya itu tiis itu dingin, tapi nyatanya panah itu panas. Kenapa tidak dikatakan katanya panas, nyatanya dingin, ya? Dingin itu secara naluri manusia menganggap sesuatu yang bersifat damai, sesuatu yang bersifat sejuk. Kan nggak ada kan kalau orang kedinginan terus ketakutan gitu. Tapi kalau orang kepanasan, wah gerah ini, mana AC-nya, mana ini, mana itu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang ketiga, ya kan. Nah, yang keempat itu adalah adanya wirang. Wirang bahasa Jawa itu malu, ya. Wirang itu bahasa Sunda yang sekarang juga malu. Tetapi dalam bahasa Sunda kuno, wirang itu adalah perbuatan yang mencelakai orang. Misalnya membunuh, ya, mencuri, merampas, ya, merampok dan sebagainya, itu wirang. Nah, perbuatan dari 4 yang bahaya tadi, yang 2 ini lebih-lebih, yang 2 ini yang mariris sama wirang itu tidak boleh
dilakukan karena itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Nah, Oke. jadi kalau misalnya dalam perspektif Kang Dede ya memperkenalkan budayanya budaya Sunda, terus yang diperkenalkan ini loh ajaran dulu, mengapa saya tertarik untuk mengembalikan ke kebudayaan karena ajaran ini seperti ini. Hmm, Bagus sekali. bagus sekali. Iya, kalau Oke. begitu. Pak Kojim, Iya. mohon maaf, jadi kalau dalam perspektif primbon Jawa Pak Kojim, Iya. sekali lagi mohon maaf, antara Kang Deddy sama sosok Gibran sebagai putra Pak Jokowi yang berpeluang kalau dilihat dari tanda-tandanya akan kemudian menjadi bagian dari pemimpin di Republik ini, dalam hal ini adalah RI 1. Kira-kira lebih cenderung yang mana Pak Kojim kalau dalam perspektif primbon setelah Pak Prabowo? Gini, kalau dalam perspektif primbon ya kan, primbon itu memberikan kode istilahnya. Ya kan, jadi zaman itu baru bangkit. Ya, baru bangkit kalau ya kan dari apa yang disebut Jangka Jayabaya itu sudah tuntas kejelekan itu. Iya, Ditekno sisan ya Pak. tekno pisan. Jadi di situ. Jadi kita bukan perspektif Kang Dede atau Gibran, tapi apakah sekarang ini sudah dianggap yang terburuk? Kalau sekarang ini dianggap yang terburuk, orang akan mencari yang terbaik. Oke. Nah, itu masalahnya. Oke. Kalau orang itu menganggap, wah ini sih bisa lebih buruk lagi, ya belum ketemu yang terbaik gitu loh. Ya. Nah, kalau dalam perspektif nasional itu tadi, kalau Kang Dede ya hanya terpaku dengan bahasa Sunda, ya dia tidak akan mendapat dukungan masyarakat nasional. Ya, makanya tadi boleh dengan bahasa Sunda dengan anak buahnya. Iya. Tetapi ketika harus menyampaikan ke publik, Termasuk di konten-kontennya ya. termasuk di Karena konten-kontennya, sekarang yang saya semua maksud- provinsi melihat Iya, hanya beliau. yang saya maksud itu yang publik pokoknya, ya itu harus bahasa Indonesia. Nah, ini nasihat buat KDM biar jadi presiden ya. Dan Dapat sehingga dukungan nanti nasional. dengan bahasa Indonesia, ya kita tahu kan bahasa Indonesia itu ya selain bahasa resmi juga bahasa nasional. Bahasa resmi itu artinya dipakai di dalam kehidupan surat menyurat pemerintahan dan sebagainya. Bahasa nasional digunakan untuk berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Iya. Nanti orang tahu, wah bagus ya pandangannya. Nah, jadi bisa. Tetapi hanya membuat konten saja dan bersifat kedaerahan saja, nggak memancing. Jadi seperti Oke. itu. Terus Pak, kalau orang Jawa itu kan dulu banyak ya unen-unen kayak presiden seumur jagung. Terus kemudian katanya matahari kembar gitu. Dalam perspektif Pak Kojim sebagai praktisi spiritual, sebagai seorang penulis, mengamati potret fragmentasi gerakan politik yang terjadi sekarang ini kan banyak yang mengatakan bahwa antara Jokowi dan Prabowo ini matahari kembar. Terbukti dengan pencopotan kemarin ya, yang itu ya. Kita semua tahu. Itu gimana Pak Kojim? Itu cukup mewakili apa enggak gitu? Ya, dalam buku yang saya tulis, yaitu buku Pustaka Widasa Sangka, khususnya jilid 1 dan 2, itu sudah saya jelaskan akan munculnya ya hal-hal yang sekarang semua yang sudah baca buku itu loh kok muncul semuanya. Iya. Kan? Salah satu ya yang saya sampaikan di situ itu nanti akan muncul. Kenapa disebut nanti? Karena tulisan itu adalah tulisan ratusan tahun yang lalu kan? Nanti akan muncul ya sawo kecik berbuah semangka. Sawo kecik itu adalah simbol, kan kalau di masyarakat Jawa itu kan biasa ditanam di dekat-dekat istana, ya kan, dekat-dekat istana ratu dan sebagainya. Sawo kecik. Ya sawo kecik. Maka itu istilahnya begini jadinya. Nanti akan muncul pemimpin dari orang kecil. Ya. Jadi ini tadi karena sawo kecik ini kan istana, jadi akan muncul dari orang kecil. Tapi berbuah semangka. Seharusnya sawo kecik itu berbuah sawo kecik. Nah, semangka itu kan merambat, ya kan,
Karena apa? Karena buahnya besar. Jadi kalau naik ya akan jatuh, ya kan. Nah, maka di situ ya pemimpin dari sawo kecil ini ya itu sama dengan orang yang tidak bisa ya mengendalikan buahnya. Ya. Tapi sebelum buah itu jatuh, buah itu jatuh berarti bukan sawo kecilnya kan. Sebelum buah itu jatuh, ya maka akan terjadi ya satu upaya sawo kecilnya itu berusaha memperkuat diri. Ya, sawo kecilnya berusaha memperkuat diri. Ya. Iya. Dan itu sekarang kita terlihat Oke. kan. Sawo kecilnya sudah minggir, tapi kan berusaha memperkuat diri. Nah, ya di situ. Nah, di sini ketika masyarakat, ya kan, masyarakat itu terbawa arus. Ini buah yang besar yang goyang-goyang ini, ya akan terjadi sesuatu petaka di suatu negara. Tapi kalau masyarakat itu ya bisa arif dalam melihat seperti itu, maka akan muncul pemimpin yang mulai aktif untuk ini membangun negara. Jadi seperti itu. Sawo kecil berbuah semangka. Ya, sawo kecil berbuah semangka. Kembali ke pertanyaan tadi, matahari kembarnya udah terjadi dong sekarang? Itu sudah, karena gini kan nanti ada pemimpin, ya kan, yang bercabang buah berasal dari satu sungai. Ya, dan ini sudah terbukti, ya, bercabang buah dari satu sungai. Ya, sungainya itu apa? Yaitu Rabupon. Rabupon itu kelahiran Pak Prabowo, juga kelahiran Pak Jokowi. itu jelas itu. Leluhur kita kok bisa begitu? Nah itu, ya leluhur itu bagaimana bisa menyatakan? Nah ceritanya kok bisa kayak gitu? Jadi akan ada sungai bercabang dua. Ya. Nah ternyata loh, ini bangsa sebesar ini, tapi kok bisa ini sama-sama kelahirannya itu Rabupon. Nah kan gitu kan. Ada lagi nggak Pak? Yang belum terjadi ada lagi nggak unen-unen itu yang ditulis sama Pak Kojim di Pustaka Wida Sasangka? Iya ada belum. Karena kan itu tadi kan apakah buahnya jatuh atau tidak ini kan Iya. belum. Buahnya itu jatuh apa tidak itu ya. Tetapi jatuh apa tidak Pak di buku itu? Loh di situ tidak disebutkan. Oh gitu. Hanya disebut kalau jatuh, ya kan maka semangka itu kan gambarannya dulu kan semangka merah, maka akan mengalirlah cairan merah sebagai lambang darah manusia kan gitu. Top. Maka di situ dikatakan kalau jatuh. Kalau jatuh ya Pak ya. Iya. Nah masyarakat kan harus berusaha untuk tidak terlibat di dalam pembelaan. Dan di situ dikatakan kan, memang sawo kecilnya berusaha memperkuat diri. Ya, Oke, Pak. Berbicara tentang buahnya juga tidak ingin kan jatuh kan gitu kan. Nah, jadi tinggal masyarakat bagaimana ya melihat sekarang ini ya kita harus dukung yang positif saja. Masyarakat justru harus berani. Misalkan ya Presiden sekarang kan mengatakan akan saya berantas korupsi. Ya masyarakat harus berani. Jadi jangan lagi ngurusi yang lalu-lalu itu. Harus berani gitu loh ya.